Halo teman-teman, saya Evan Jaya hadir untuk Anda untuk berbagai hasil ramalan gambaran orang 12 sio. Bagaimana gambarannya itu untuk selama 1 bulan ke depan di bulan Maret ya. Jadi kita akan melihat gambaran seperti apa dan tindakan apa yang akan kamu ambil ya. Karena di sini yang saya lihat banyak orang-orang yang ber-12 sio nggak tahu apa yang harus dilakukan ya setiap bulannya, setiap harinya, dan setiap tahunnya. Jadi apa yang akan diambil, apa yang akan disikapi selalu berjalan dengan apa adanya gitu ya. Jadi tidak tahu apa yang harus direnovasi, apa yang harus dibina, apa yang harus diperubahankan, dan apa yang harus digerakkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini pasti banyak kebingungan apa yang harus dijalankan dan apa yang harus dilakukan ataupun patut disyukuri gitu ya. Jadi di sini saya akan membantu ya dengan bentuk pencerahan aura pun juga ya. Saya lihat di sini banyak teman-teman yang susah untuk bisa pencerahan aura ya. Jadi akan saya bantu mengenai penjelasan bagaimana bentuk gambaran itu yang harus kamu sikapi ya. Karena banyak orang yang salah paham dengan pencerahan aura ataupun tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada sebuah tujuan hidup. Karena tujuan hidup itu hanya seperti ini saja dan ya ikuti air mengalir saja ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang 3 sio ya. Ini akan saya bagi 4 bagian ya. Yang pertama itu sio babi, yang kedua sio tikus, dan yang ketiga sio macan ya. Kita akan melihat gambaran seperti apakah di bulan Maret ya. Karena pertama kalinya saya udah meramalkan mengenai tentang siklus kehidupan, mengenai karmanya bagaimana, sebab akibat dan pencerahan aura itu bagaimana ya. Tapi banyak orang yang tidak menyikapi mengenai pencerahan aura sehingga tidak tahu apa yang namanya pencerahan aura dan tidak tahu apa yang namanya seharusnya untuk diperbaiki ya. Oke teman-teman, pertama saya akan meramalkan tentang orang yang sio babi, gambaran kehidupan, tindakan apa yang akan diambil. Kita akan mulai saja dengan mengambil kartu pertama ya. Dari pertama untuk orang sio babi. Yang pertama kalau yang saya lihat ya, ini kartu ini ke sebuah ketakutan ya. Jadi sebuah hamparan, sebuah gambaran ataupun sebuah tamparan dalam kehidupan kamu ya. Jadi kurang bisa memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi dalam diri kamu itu sebuah ketakutan untuk bisa memaafkan yang terbaik dalam diri kamu. Berani melepaskan ataupun berani memberikan sebuah hakikat yang bagaimana akan kamu jalankan. Dalam diri kamu, ketakutan adalah sebuah ilusi. Jadi ada sebuah bentuk gambaran yang tidak memberikan sebuah bentuk kenyamanan, ketenangan dalam jiwa kamu. Sehingga dalam diri kamu tidak memberikan sebuah harapan yang baik. Yang bagaimana nanti akan kamu gerahkan ya, sehingga kamu lebih mudah ya untuk bisa mengatasi segala apa yang ada di dalam diri kamu, penolakan ataupun penerimaan dalam diri jiwa kamu. Bagaimana akan kamu sikapi itu yang saya lihat kamu hanya masih takut-takut dan merasa iming-iming ya. Sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi hanya sebagai ilusi dan tidak memberikan sebuah sisi positif baiknya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah anugerah ataupun sebuah berkat dalam diri kamu. Sehingga kamu banyak penolakan, banyak penerimaan, sehingga tidak ada sebuah seluk-beluk, tidak ada sebuah sisi negatif positif yang kamu capai. Sehingga apa yang kamu lakukan merasa bahwa diri kamu tidak memberikan sebuah ekspresi baik gitu ya. Jadi sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu. Jiwa kamu seperti apa? Satu, masih belum bisa menghargai keberadaan orang lain. Terus yang kedua, kamu masih belum bisa menerima kamu secara seutuhnya ya.
Dan secara seutuhnya itu maksudnya seperti ini. Kamu tidak bisa menerima orang lain, bahkan diri kamu sendiri, bagaimana diperlakukan, ya, baik buruknya, dan kamu selalu merasa bahwa untuk orang Shobabi di bulan Maret hanya begitu-begitu saja gitu ya. Jadi apa yang kutanam itulah yang kutuai, apa yang yang kurasakan itulah yang aku dapatkan gitu ya. Jadi untuk orang Shobabi yang saya lihat ya begitu-gitu saja, karena tidak ada sebuah kehampaan, sebuah proses untuk melalui kehidupan kamu seperti apa gitu. Jadi apa yang kamu jalanin itu hanya sebuah bentuk gambaran ilusi ya, dan tidak memberikan sebuah gambaran bahwa kamu bisa menerima secara seutuhnya. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan? Satu, kamu harus bisa lebih banyak berpikir positif ya. Tegaskan pada diri kamu, tidak ada sesuatu, segala sesuatu itu untuk dipermasalahkan ataupun diperpanjang. Karena dalam diri kamu itu tidak ada sesuatu harapan bahwa kamu tuh bisa memberikan sebuah masalah. Kalau kamu bisa berpikir lebih bagus ya dalam diri kamu, nanti kamu pasti bisa memberikan sebuah sisi positif dalam diri kamu. Jangan ada kata berhenti dalam diri kamu untuk sebuah perubahan. Karena di dalam diri kamu untuk orang Shobabi banyak sebuah hakikat, banyak sebuah tamparan hidup kamu untuk diberikan sebuah pelajaran. Berpikir positif itu yang terpenting, karena kamu tidak hanya selalu memikirkan orang lain ataupun dalam sebuah kesalahan, ataupun selalu menimpa sebuah kesalahan, ataupun selalu memberikan sebuah terpaan masalah kepada orang lain, dan kamu selalu menyalahkan orang lain. Terus yang kedua, sebenarnya tidak ada sesuatu yang harus diperpanjang ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu masalah yang harus dibuat masalah yang bertubi-tubi, karena dalam diri kamu itu tidak ada sesuatu yang digambarkan bahwa kamu tuh bisa memberikan sebuah relaksasi kehidupan kamu, sehingga kamu selalu tidak berhenti menyangka orang lain, dan kamu selalu mendapatkan sebuah gambaran ilusi bahwa kamu tuh selalu disalahkan dan tidak mendapatkan sebuah ketenangan jiwa. Itu yang saya lihat. Jadi dalam kartu ini banyak mengatakan bahwa tidak ada sebuah kemajuan, tidak ada sebuah proses tahap demi tahap apa yang akan kamu capai. Jadi yang kamu lakukan itu masih belum bisa diberikan sebuah sisi positifnya, sebuah sisi baiknya, bagaimana harus dicapai gitu. Jadi gambaran yang seharusnya yang kamu capai di bulan Maret ini untuk orang Shobabi itu ya, janganlah terlalu mengumbar-ambir sebuah masalah, sebuah kesalahan, apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan. Karena di bulan Maret ini yang ada di depan mata kamu hanyalah sebuah gambaran ilusi. Itu saja sih yang saya lihat. Jika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, banyak menilai orang dari sisi baiknya, pasti semuanya itu bisa menemukan sebuah sisi baiknya, jalan yang bagaimananya gitu loh. Jadi apa yang akan kamu dapatkan itu nanti akan kamu risaukan, akan kamu jadikan sebuah bentuk galau ya, sehingga apa yang kamu lakukan benar-benar tidak mendapatkan sisi positifnya. Jadi remain positif itulah yang nomor satu. Jadi apa yang kamu harus lakukan, harus ada sebuah movement ya. Movement is the best ya. Jadi dalam hidup kamu itu pergerakan itu yang bagaimana akan sebuah perubahan yang baik, itulah akan kamu capai. Apa yang akan kamu berikan, itulah akan memberikan sebuah kehidupan, sebuah pembelajaran, sebuah tamparan yang bagaimana akan kamu sikapi itu ya. Nah, coba kita akan lihat lagi dari segi Tiu Chiam. Kita akan melihat untuk orang Shobabi ini, kita akan menarik dua kartu, dua sumpit ya. Kita akan melihat di dalam hidup kamu itu sebenarnya seharusnya intinya itu apa yang harus kamu jalankan ya. Kita akan menjatuhkan dua sumpit ya untuk orang Shobabi di bulan Maret. Oke, satu lagi. Oke, sudah ada dua ya.
Yang satu nomor 13, yang satu lagi nomor 33 ya. Kita akan mengambil kita akan lihat nomor 13 ya. Nomor 13 mengatakan ajak kerjasama. Nah, kerjasama seperti apa? Ini yang saya lihat, kerjasamalah dengan diri kamu sendiri, pikiran jiwa kamu seperti apa. Terus kamu kerjasamalah dengan orang lain. Kalau bisa, sampingkanlah rasa egois kamu, rasa sisi negatif kamu, dan kamu jangan selalu merasa bahwa diri kamu paling benar dan kamu selalu menyalahkan orang lain, memperpendek ataupun memperburuk suasana, memperburuk masalah gitu ya. Terus yang kedua, kalau bisa, usaha melestarikan yang lama dan melenyapkan keburukan. Ibaratnya menggali sumur tanpa air mancur ya. Nah, jadi ibaratnya kamu yang dulunya itu yang pernah kamu jalankan sebuah hubungan yang baik, kamu jalanilah dengan sikap kamu yang dulu. Jangan kamu ambil sebuah sikap toleransi ataupun sikap pengambil keputusan yang membuat diri kamu itu jadi terbawa sebuah suasana yang gak bagus. Akhirnya orang lain terdampak sebuah hasil yang gak baik ya. Dan kamu selalu kalau bisa untuk melenyapkan sebuah keburukan. Janganlah dengan sebuah sikap kamu harus lebih banyak dewasa. Jangan selalu memberikan bahwa diri kamu itu mendapatkan sebuah suasana yang tidak baik. Ibaratnya menggali sumur tanpa air mancur. Jadi kamu itu ya kalau bisa yang sebaiknya jalani hubungan yang baik, yang tadinya baik, janganlah kamu memperburuk lagi suasana yang tidak baik. Kalau bisa mau ajak kerjasama yang bagus, ya ibaratnya kita harus lebih banyak menyatukan jiwa, hati dan pikiran itu seperti apa, supaya kamu bisa melakukan apa yang akan kamu capai ke depannya. Jadi apa yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan nantinya, itu nanti akan sangat berdampak sekali, akan sangat berpengaruh banget dengan kehidupan kamu, dengan kolega, dengan teman kamu, dengan kerjasama kamu, dengan partner ya. Jadi semua itu harus ada sifat saling kerjasama. Jika tidak ada saling kerjasama, semuanya pasti akan berbalik arah gitu ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti, harus ada kerjasama, bekerja sama dengan diri kamu dulu secara seutuhnya, baru orang lain. Baru yang kedua, usahakan melestarikan yang lama dan melenyapkan keburukan. Jangan yang tadinya suasana tidak baik, kamu malah menjadikan sebuah suasana tidak baik. Yang tadinya baik, kamu malah memperburuk suasana keadaan, ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat kamu untuk orang yang bersio babi, janganlah takut dalam berprestasi, janganlah takut dalam memajukan sebuah kehidupan kamu ataupun sebuah perkembangan jika kamu ingin memberikan yang terbaik ya. Oke, untuk kamu teman-teman orang yang bersio babi udah cukup dipahami. Jadi kamu harus jangan terlalu merasa bahwa kamu yang terburuk dan kamu selalu mendapatkan sebuah keburukan. Karena itu semua adalah bentuk pemikiran kamu yang ilusi dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu tidak memberikan sebuah gambaran yang baik ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan show yang kedua yaitu show tikus. Untuk kamu orang yang bersio tikus ya, kita akan membuka kartu pertama. Kita akan melihat bagaimana bentuk jiwa kamu, bagaimana bentuk gambaran kamu ya. Kita akan membuka kartu pertama yaitu flying ya. Untuk kamu orang yang bersio tikus, ini yang saya lihat memiliki sebuah kekuatan ya untuk bisa melihat sesuatu dengan pemikiran yang cukup tinggi. Kamu memiliki sebuah pemikiran yang cukup perspektif ya. Kamu memiliki sebuah hakikat dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi apa yang akan kamu capai.
Kamu punya pemikiran yang tajam, kamu punya pemikiran tinggi, dan kamu punya sebuah pemikiran yang cukup bagus ya, yang akan kamu capai. Jadi nanti akan kamu dapatkan itu semua itu dengan bentuk pemikiran yang cukup luar biasa ya. Nah, sedangkan di sini kalau yang saya lihat ya, satu sisi kamu merasa bahwa kamu tidak merasa tenang. Ketenangan jiwa kamu tidak ada. Sehingga kamu selalu memaksakan diri kamu untuk bisa lebih tenang ya. Jadi di sini menurut kamu itu ini berdasarkan sebuah bentuk pencerahan aura ya. Sebuah bentuk cakra aura jiwa. Nah, jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan itu mengenai tentang sebuah ketenangan sisi jiwa kamu seperti apa. Yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan, itu semuanya itu semua berasal dari dalam sisi fluktuasi kondisi luar ya. Sehingga dalam diri jiwa kamu selalu merasa tidak ada sebuah ketenangan, dan kamu selalu merasa bahwa dalam diri kamu itu tidak ada sebuah harapan yang bisa kamu capai. Sisi positif, sisi baiknya itu kurang gitu ya. Jadi untuk orang show tikus, bentuk pemikiran yang tinggi ada ya. Tapi kalau yang saya lihat, kamu selalu merasa bahwa kamu kurang adanya sebuah jiwa yang tenang, pengambilan keputusan yang mapan ya. Dan kamu selalu merasa bahwa jiwa kamu goyah gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi bentuk gambaran kamu untuk orang show tikus itu tidak memberikan sebuah daya juang yang baik. Apa yang kamu capai itu tidak memberikan sebuah sisi positifnya. Belum apa-apa aja kamu selalu merasa bahwa ini tidak bisa, ini tidak bagus, ini tidak bisa, ini tidak boleh gitu ya. Jadi pengambilan keputusan kamu tuh kamu lebih banyak mengalami sebuah kata drop daripada movement ya. Jadi movement itu maksudnya sebuah pergerakan, sebuah hasil yang bagaimana akan kamu capai. Jadi apa yang kamu inginkan masih belum benar-benar bisa kamu raih ya. Sebuah keputusan kamu, kondisi luar kamu seperti ini, dan mungkin kondisi keuangan kamu juga seperti ini, dan kamu selalu merasa bahwa dengan pegangan uang mungkin tidak merasa cukup ya. Dengan modal usaha seperti ini mungkin juga kamu tidak akan, mungkin ya, susah untuk bisa berkembang, ataupun bentuk pemikiran yang salah gitu ya. Ini yang kalau yang saya rasakan, ini mengenai tentang bentuk pencerahan aura kamu ya. Karena aura kamu itu tidak bagus. Kamu selalu ditutupi. Kamu selalu goyang. Iman kamu nggak kuat. Sehingga kamu yang seharusnya kamu memiliki sisi baiknya, tapi malah kamu tidak mendapat sisi positifnya. Sehingga kamu selalu merasa tidak aman, tidak merasa nyaman, dan apa yang kamu capai kedepannya tidak ada sebuah penjiwaan, sebuah pelepasan diri. Jiwa kamu seperti apa? Tidak ada sebuah sisi kehormatan dalam diri kamu. Beban yang bagaimana kamu hadapi tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Sehingga kamu selalu memperpanjang masalah, dan sesuatu seharusnya tidak ada sebuah masalah yang dijadikan buruk ataupun sebuah jalan kehidupan kamu. Sehingga kamu selalu mengatakan kata berhenti untuk selalu tidak melakukan sebuah perjalanan yang cukup besar ataupun perjalanan yang cukup panjang. Sehingga dalam diri kamu itu gambaran hidup kamu untuk orang show tikus tidak memberikan sebuah sisi perspektif, membuat sebuah pengambilan keputusan yang baik, sehingga apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu capai. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah dampaknya ya. Pengaruhnya cukup sangat besar sekali, sehingga kamu lebih banyak menunda-nunda pekerjaan, menunda waktu, dan menunda hoki rezeki datang menghampiri kamu. Itu yang saya lihat ya. Jadi untuk kamu show tikus, tidak ada sebuah pergerakan yang baik ya. Movement not bad ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dihargai ataupun diberikan sebuah sisi baiknya
yang terpengaruh dalam kehidupan kamu, ya. Coba kita akan lihat dari berdasarkan Tiu Chiam. Kita akan mengundi sumpit, kita akan menjatuhkan 2 sumpit, hanya 2 saja. Kita akan lihat sebenarnya apa sih akan kamu capai nantinya ke depannya di bulan Maret ini, ya, sehingga kamu tidak merasa goyah. Karena ini yang saya lihat ini merasakan bentuk pencerahan aura, ya. Jadi kamu harus ada bentuk pencerahan aura kamu. Kamu harus dibersihkan dan kamu harus diberikan sebuah sisi positif baiknya sehingga kamu bisa memberikan apa yang benar-benar kamu dapatkan. Kita akan lihat ya, seorang Taurus ya. Satu lagi. Lima dan 36 ya. Oke, kita akan mengambil 55 dan 36. Kita akan buka kartunya. Nah, kedua-duanya ini 55 dan 36 ini mengatakan bahwa meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Nah, di sini yang saya lihat bentuk pencerahan aura, bentuk cakra jiwa kamu. Nah, jadi kan tidak salahnya yang saya bilang ini mengenai tentang pencerahan aura. Benar atau tidak, itu yang kamu rasakan, ya, itu yang kamu alami. Jadi kedua-duanya ini nomor 33 dan 36 dan 55, kamu harus pencerahan aura. Kamu harus adanya membukakan diri jiwa kamu seutuhnya, selalu berpikir positif dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu tidak mendapatkan sebuah sisi baiknya. Jadi sehingga kamu harus adanya sebuah bentuk pencerahan aura, ya. Nah, jadi 2 kartu ini, 2 sumpit ini sangat bagus sekali. Baru kali ini saya mendapatkan hasil sumpit yang dua-duanya sama sekali ya. Jadi tidak ada sebuah perbedaan ya, karena yang saya rasakan itu kamu adalah bentuk sebuah pencerahan aura gitu. Jadi aura kamu sangat tidak bagus sekali, dan untuk kamu orang Taurus, kalau bisa kamu melakukanlah semua yang terbaik dalam diri kamu. Jangan selalu merasa bahwa kamu tuh tidak memberikan sebuah ekspresi sehingga kamu tidak bisa melakukan yang terbaik. Jiwa kamu tuh seperti apa? Karena tidak memberikan sebuah sisi positifnya. Kamu selalu menyalahkan, memperburuk, dan selalu memperpendek ataupun sisi positif baiknya. Sehingga masalah itu sebenarnya belum ada datang di depan mata kamu, dan tapi kamu selalu merasa bahwa masalah dan masalah saja, ya. Jadi in your life ya, you have a problem, ya. Kamu tidak ada sesuatu yang bisa sebenarnya ya, nothing has gone wrong gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang serba salah dalam diri kamu untuk bisa bersikap lebih baik dalam menghadapi segala sesuatunya, sehingga kamu selalu merasa bahwa wrong is in my life gitu ya. Jadi kamu selalu menyalahkan diri kamu, dan kamu selalu menyalahkan situasi kondisi kamu itu seperti apa ya. Jadi tidak ada improving hell dalam diri kamu. Diri kamu seperti apa, tidak ada sebuah keseimbangan, sehingga kamu tuh netral dalam diri kamu, tidak ada sebuah sisi positifnya ya. Nah, jadi itulah yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki, sehingga untuk orang Taurus lebih banyak harus bisa memberikan sebuah situasi kondisi yang baik, sehingga kamu bisa memberikan apa yang terbaik dalam diri jiwa kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan show yang terakhir, yaitu show macan. Kita akan melihat bentuk gambaran orang show macan di bulan Maret seperti apa ya.
yang saya lihat tidak ada sebuah ketakutan, tidak ada sebuah ilusi dalam diri kamu ya, sehingga kamu bisa lebih berpikir positif, ingin berbaur dan bisa dilakukan sebuah ajak kerjasama dengan orang lain ya. Ini adalah sebuah sisi baik yang kamu capai, yang kamu hadapi ya. Untuk kamu orang show macan, yang saya lihat kamu kalau bisa dalam diri kamu tuh harus ada sebuah pengampunan dan sebuah penyembuhan dalam diri kamu. Apa yang akan kamu dapatkan nantinya, itulah nanti kamu harus bisa lebih banyak berbaur, lebih banyak berpikir positif, menjaga sebuah hubungan yang baik, menghargai yang namanya sisi perjodohan, sisi jodoh yang bagaimana akan kamu capai. Jadi apa yang akan kamu dapatkan itu nanti akan sangat berpengaruh sekali dengan diri kamu, supaya dalam tahap pencapaian apa yang akan kamu capai nantinya bisa benar-benar memberikan sebuah sisi baiknya ya. Jadi dalam diri kamu itu, kalau yang saya lihat, kamu ya kalau bisa bentuk gambaran kamu itu harus bisa lebih ikhlas menerima apa yang akan kamu dapatkan, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai, dan itu ada sebuah sisi positif baiknya di bulan 3. Jadi untuk kamu show macan, jangan terlalu sering ataupun menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan apa yang benar-benar bisa kamu hancurkan. Dalam diri kamu seperti apa, itu nanti akan diberikan sebuah dukungan ataupun sebuah doa jika kamu bisa mau berpikir lebih positif. Di dalam diri kamu harus lebih sering menyatukan jiwa dengan diri kamu, dengan lingkungan sekitar kamu ya. Jadi kamu harus bisa, jangan selalu memainkan perasaan dengan perasaan curiga, ataupun selalu merasa bahwa diri kamu tidak mendapatkan sisi baiknya. Sisi baik buruknya bagaimana akan kamu capai, itu nanti akan diberikan kepada apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu raih, sehingga apa yang akan kamu dapatkan itu benar-benar bisa dilakukan dengan bijaksana ya. Jadi penyembuhan secara harafiah, secara wajar, dan apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak ada sebuah ketakutan dan tidak ada sebuah ilusi. Jadi lebih banyak maafkanlah diri kamu sendiri, bahkan orang lain, dalam setiap pemikiran ataupun setiap tindakan. Karena yang kamu capai akan kamu raih itu benar-benar sebuah gambaran yang bisa kamu dapatkan ke depannya ya. Untuk kamu orang show macan, sebenarnya tidak ada sebuah ditakutkan, hanya saja kamu tidak berani melangkah, tidak ada sebuah pergerakan, sehingga tidak ada yang mendukung, memberikan sebuah sisi doa yang positif, sehingga kamu selalu merasa bahwa tidak ada sisi baiknya, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada kamu, sehingga kamu selalu merasa bahwa terpuruk, dan kamu selalu tidak ada sesuatu yang diberikan bahwa kamu tuh benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan untuk kamu orang show macan, bentuk gambaran itu takut ya, acuh tak acuh, melangkah, sebelum melangkah kamu selalu berpikir yang tidak baik. Nah, jadi ya pun tidak bisa menyalahkan untuk orang show macan ya, karena orang show macan kan berbenturan dengan show macannya sendiri, sehingga tidak ada sebuah bentuk gambaran yang baik ya. Jadi tidak menemukan sebuah dewa penolong. Jadi yang dijadikan sebuah dewa penolong itu adalah diri kamu sendiri. Kamu lah yang harus bisa menghandle hidup kamu, kamu lah yang harus bisa meraih sebuah sisi positif baiknya, dan kamu lah juga harus bisa menyikapi mana yang tidak baik dan mana yang tidak. Dan kamu harus bisa berani melangkah bagaimana yang terbaik yang harus kamu jalankan ke depannya. Jadi apa yang kamu raih, apa yang akan kamu capai, menurut kamu bagaimana gambaran yang bagus, itulah yang akan nanti kamu bina dalam diri kamu ya. Nah, dalam diri kamu, kalau yang saya lihat, tidak ada sebuah kesabaran ya di dalam diri jiwa kamu. Dari sekarang ya, kalau bisa kamu harus mulailah bisa mengajak sebuah kata kerjasama. Kamu harus mulailah bisa memberikan sebuah
Sisi positifnya, sisi baiknya bagaimana akan kamu capai. Kerjasama dengan diri kamu itu seperti apa, itu nanti akan kamu rasakan sendiri jika kamu mau ada perubahan. Jadi di dalam diri kamu, ya, kesabaranlah yang utama dalam menyikapi segala sesuatunya. Dan kamu jangan selalu merasa bahwa diri kamu tuh tidak mendapatkan sisi baiknya, sisi positifnya. Dari sekarang ya, mulailah kamu harus ada sebuah bentuk pencerahan aura, dan mulailah dalam diri kamu itu harus ada sebuah kata kerjasama. Hati jiwa kamu, pemikiran kamu, pengucapan kamu, tindakan kamu yang nyata di bulan Maret ini lakukan yang terbaik, karena tidak ada sesuatu pun yang diberikan bahwa kamu itu bisa menjalankan dengan baik. Jadi tidak ada sebuah dukungan, tidak ada sebuah doa ataupun sebuah hasrat yang baik, hasrat yang positif yang bagaimana akan kamu capai. Karena bisa dibilang untuk orang Chou Macan di bulan 3 tidak menemukan ataupun didatangi sebuah dewa penolong. Jadi dalam diri kamu sendirilah yang kamu harus sikapi, kamulah yang harus membantu diri kamu sehingga apa yang akan kamu dapatkan tidak memberikan sebuah sisi negatif, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan bentuk kata sumpit, ya. Kita akan melihat untuk orang Chou Macan itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan, ya. Apa sih yang harus diambil supaya kita bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu tuh, ya. Kita akan menjatuhkan 2 sumpit saja, ya. Untuk orang Chou Macan. Oke, satu lagi. Kita akan menarik satu lagi, ya. Oke. Kita akan menarik nomor 24 dan nomor 60, ya. 24 dan 60. Kita akan mengambil nomor 24 dan 60, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kamu harus pencerahan aura, ya. Jadi meninggalkan terang dan membuang kegelapan, ya. Jadi ibaratnya begini. Pencerahan aura kamu itu, kamu harus ada membangun sebuah perubahan kembali, ya. Janganlah kamu menciptakan sebuah keburukan dalam diri kamu itu. Semua kembali dalam diri kamu. Bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu melangsungkan hidup kamu, bagaimana caranya kamu menilai. Kamu untuk mengambil sisi positifnya, untuk mengambil sisi baiknya, itu nanti akan kamu capai ke depannya. Bagaimana akan kamu raih, bagaimana nanti akan kamu berikan yang terbaik, semua berasal dari dalam diri kamu. Meninggalkan terang dan membuang kegelapan. Ibaratnya, kamu janganlah mencari sebuah ide-ide pokok permasalahan kalau kamu tidak mau melakukan ataupun mendapatkan sebuah sisi kerugian. Satu-satunya, bangunlah kembali, perubahan kembali. Ya, bangunan kembali sebuah perubahan yang baik. Jadi dalam diri kamu membangun kembali itu ibaratnya yang dalam diri kamu itu bentuklah kembali apa adanya dalam diri kamu. Hubungan kamu seperti apa, itulah yang nanti akan kamu capai. Itulah yang nantinya akan kamu berikan. Bagaimana kamu sikapi di dalam diri jiwa kamu, itulah yang akan kamu bangun.
pemikiran kamu, jiwa kamu, cakra kamu, aura kamu, seluruh badan kamu, ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat, apa yang akan kamu ucapkan, apa yang akan kamu lakukan dalam sebuah tindakan, itulah yang akan dijadikan pokok poin pertama dalam diri kamu. Jadi bagaimanapun juga dalam diri kamu itu, kalau bisa jangan mencari gara-gara, ya, meninggalkan terang dan membuang kegelapan, dan bangunlah kembali sisi positif baiknya, sehingga dalam diri kamu itu bisa memberikan apa yang terdapat dalam diri jiwa kamu, seperti kekuatan dalam jiwa kamu itu untuk memberikan sebuah sisi positifnya, sebuah sisi baiknya, ya. Tapi yang paling pentingnya kamu harus bisa pencerahan aura, ya, untuk teman-teman yang bersio macan, ya. Jangan selalu bisa merasakan bahwa diri kamu tidak memberikan sebuah sisi baiknya. Karena positiflah yang terbaik dalam diri jiwa kamu, bukan orang lain, ya. Jadi untuk orang show macan, itulah yang saya lihat dalam diri jiwa kamu jika kamu ingin selalu merasa bahwa diri kamu itu memberikan yang terbaik, ya. Bukan orang lain, dan kamu jangan selalu merasa bahwa kamu minder ataupun orang lain datang membantu kamu. Karena di bulan 3 ini segala sesuatunya itu bukan dalam orang lain, tapi kamulah yang menghandle, kamulah yang harus menyikapi sebuah sisi positif baiknya, ya. Oke teman-teman, untuk orang show macan sudah selesai, baik dari orang show babi, show tikus, dan show macan. Ya, itulah bentuk gambaran yang akan kamu rasakan. Tindakan apa yang akan kamu capai, itulah yang akan kamu dapatkan. Karena banyak teman-teman yang tidak mengerti bentuk pencerahan aura, dan saya membantu kamu dengan bentuk jawaban supaya kamu bisa mengerti, bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, sebenarnya apa yang harus diutamakan, prioritaskan dalam diri kamu itu apa yang akan kamu jalankan. Karena banyak manusia, banyak teman-teman yang sadar tapi seperti tidak sadar, banyak gambaran tapi bentuk seperti ilusi gitu, ya. Jadi untuk teman-teman 3 show banyak tidak tahu apa yang harus dijalankan, sehingga lebih banyak blak-blakan, goyah, dan tidak berprestasi yang cemerlang, ya. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak mendapatkan sebuah sisi positif baiknya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Untuk show babi, show tikus, dan show macan, perlu disikapilah apa yang akan kamu capai supaya kamu bisa benar-benar memberikan yang terbaik, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah sisi negatifnya, ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Saya Koko Evan Jaya. Jangan lupa untuk dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.